Eh, Kali ini kita mau membahas sedikit ya mengenai materi materi kosmologi sejarah jagat raya. Jadi kosmologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang apa sih namanya itu umur alam semesta yang kita awali secara kosmos gitu. Ya di sini yang kami akan menjelaskannya materi ini ya. Nah, jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa hal yang penting ya. Itu ada yang pertama pendahuluan dan pengantar. Apa sih kosmologi itu? Sehingga sinilah kita akan membahas. Yang kedua asas dari kosmologi. Yang ketiga geometri hyperbola atau hypersphere geometri. Yang keempat metrik Robertson-Walker. Yang kelima pergeseran merah galaksi. Yang keenam ekspansi jagat raya. Ketujuh sejarah jagat raya. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai radiasi kosmik ya. Jadi kita membahas dulu pendahuluan. Kita kan harus mengetahui dulu pengantarnya di sini ya. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ada buku yang dijelaskan oleh Crane, ya, yang dimana mengatakan bahwa setiap kemajuan seiring berkembangnya waktu di dalam pemahaman jagat raya, ternyata jagat raya itu memperkecil suatu peran kita di dalam suatu alam semesta ini, yang dimana kita dapat bisa menyimpulkan bahwa kita ini bukan apa-apa di alam semesta ini ya, tetapi kita sebagai manusia yang hanya sangat kecil gitu, kita bisa menimbulkan suatu penyelidikan di situ, dimana kita bisa menginovasi atau mencari tahu ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, jadi setiap kemajuan ini akan menimbulkan suatu rasa kekaguman ya dari ilmu alam semesta ini. Jadi astronomi kalau misalnya kita lihat pada abad ke-17 ini mengungkapkan suatu fakta. Bumi itu bukanlah suatu pusat tata surya ya. Jadi kita itu masih belum ada suatu perkembangan revolusi dalam astronom ya, karena kita masih belum punya suatu metode eksperimen yang bisa membuktikan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Tapi kita hanya menganalisis, hanya sekedar melihat di langit, yang dimana pada abad ke-17 itu beberapa manusia di situ masih berpendapat bahwa bumi lah sebagai pusat tata surya, yang lainnya mengelilingi bumi gitu. Nah, jadi ini merupakan suatu fakta yang salah. Nah, tapi pada abad yang ke-19, 200 tahun kemudian, para astronom melakukan suatu penelitian yang dimana mengarahkan teleskopnya ke matahari, ke bintang-bintang. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alat spektroskopi yang dikembangkan untuk mengukur berbagai panjang gelombang daripada suatu cahaya bintang. Ya, jadi bintang itu mengeluarkan suatu energi. Jadi kita menganalisis radiasi yang dikeluarkan oleh bintang-bintang, yaitu adalah analisis gelombangnya. Nah, dari suatu penelitian ini kita menemukan fakta bahwa matahari yang ada dalam tata surya ini hanyalah suatu bintang yang masih secara biasa hanya satu gitu dibandingkan kedudukan yang lainnya. Jadi kita mendefinisikan bahwa matahari itu juga hanyalah salah satu titik di antara miliaran bintang yang lain. Artinya kita dapat bisa menyimpulkan secara fakta kedudukan matahari tidaklah istimewa dalam skala galaksi, karena skala galaksi itu mempunyai beberapa miliar bintang di situ. Ya, kenapa? Karena matahari
matahari itu ternyata hanya 1 dari 10 pangkat 11. Jadi dari jumlah matahari, jumlah bintang di galaksi itu sekitar 10 pangkat 11 bintang. Nah, sedangkan matahari hanya 1 daripada 10 pangkat 11 bintang. Jadi berapa kemungkinan perbandingan antara matahari dibandingkan bintang-bintang galaksi di galaksi Bima Sakti ini? Masih satu galaksi loh, galaksi Bima Sakti. Nah, berdasarkan penelitian terbaru kita juga mengetahui bahwa galaksi di Jagat Raya itu miliaran. Kita bisa membandingkan secara perbandingan skala itu sangat jauh sekali. Ya. Nah, itulah perkembangan dari abad 17 sampai ke 19 yang dimana merubah revolusi pandangan terhadap astronom. Nah, jadi selanjutnya ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa dalam teleskop para astronom mengungkap suatu objek aneh, ya, seperti gumpalan nebula yang gelap, ya, yang dimana kita anggap sebagai sepotong cahaya lebar yang dimana melebihi ukuran bintang. Nah, ini tuh disebut dengan nebula. Nebula itu adalah suatu sisa ledakan atau sebagai suatu cikal bakal terbentuknya suatu objek planet atau bintang-bintang yang lain. Nah, beberapa nebula ini itu kemudian dapat disimpulkan sebagai kabut gas dalam galaksi. Seperti yang kita lihat di gambar PowerPoint ini, kita bisa melihat seperti adalah hamparan debu. Ya. Nah, materi nebula ini yang seperti kumpulan debu ini atau beberapa gas materi ini merupakan suatu cikal bakal yang menyatakan materi baru dari mana bintangnya terbentuk, atau bisa juga diakibatkan dari sisa bintang yang mengakhiri hidupnya dengan suatu ledakan yang dahsyat. Ya, ada suatu kondisi di mana matahari itu tidak mengalami suatu penyusutan yang sehingga energinya hilang, tetapi ada di mana energinya itu memang sangat besar sehingga ruang waktu di sekitar itu tidak bisa menahan. Nah, dari reaksi fusi nuklir ini menyebabkan terjadinya suatu ledakan daripada bintang-bintang ini, yaitu bisa membentuk supernova. Jadi supernova itu meledakkan suatu materi-materi ke angkasa, itu bisa berupa gas, material, dan lain-lain. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar yang pojok kanan itu merupakan suatu kondisi di mana bintang yang meledak dalam kondisi Big Bang. Bukan Big Bang, supernova, beda lagi gitu ya. Nah, kita juga ada di kondisi kadang nebula itu bisa indah, tapi ada juga kita bisa melihat bahwa nebula itu agak redup. Namun daripada suatu hal ini, kita dapat bisa menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya suatu hakikat nebula yang agak redup ini? Hakikatnya bagaimana gitu? Bagaimana kita meneliti tentang suatu nebula yang gelap ini? Gitu loh. Jadi kepastian tentang pertanyaan ini hanya kita bisa pecahkan dengan menggunakan suatu metode yang lebih mutakhir. Ya. Yang dimana kita juga bisa terpecahkan bila cahaya semua objek redup ini kita pisahkan menjadi suatu bintang-bintang yang tunggal. Hal ini adalah suatu persoalan eksperimental yang amat sulit. Kenapa? Karena memerlukan suatu pencahayaan daripada sebuah plat foto pada sepanjang malam, di mana pada saat para astronom yang meneliti dalam suatu kedinginan malam di atas puncak gunung untuk menjaga fokus teleskop tetap mengarah ke nebula. Jadi kita dapat bisa meneliti nebula itu dengan menggunakan suatu teleskop. Ada juga namanya itu teleskop yang berada dalam permukaan bumi. Itu baru-baru kita lihat itu diletakkan di atas gunung yang masih bersih gitu, atmosfer bumi, sehingga sangat mudah atau lebih lebih efektif gitu untuk bisa memotret alam semesta ini. Itu diletakkan di Hawaii di situ. Nah, ini juga fokus teleskopnya ini kita akan arahkan ke nebula, yang dimana sebagai akibat
daripada rotasi bumi dan perubahan suhu yang dimana menyebabkan suatu perubahan ukuran teleskop. Sehingga pada tahun 1920-an ada peneliti yang sangat terkenal, ya, bahkan peneliti ini karena saking mempengaruhi, dia itu ada satelit di angkasa itu diberi nama Edwin Hubble. Satelit Hubble. Nah, ini berasal dari nama Edwin Hubble, yaitu adalah suatu astronom dan kosmolog yang sangat terkenal. Yang dimana Edwin Hubble itu dia berhasil memisahkan cahaya berbagai bintang dalam galaksi. Contohnya galaksi Andromeda, galaksi lain-lain yang berdekatan dengan galaksi kita, yang tetangga dengan kita. Nah, sehingga Hubble ini yang berhasil memisahkan cahaya berbagai bintang dalam galaksi, dia dapat bisa menyimpulkan ukuran, kecemerlangan, dan jarak suatu skala gigantik gitu ya, tanpa kita harus menggunakan suatu metode-metode pengukuran yang konvensional, tetapi dengan menggunakan suatu metode Edwin Hubble ini sangat luar biasa. Nah, inilah gambar si Hubble itu yang kiri ya, yang sangat mempunyai suatu peranan penting dalam astronomi. Nah, jadi berdasarkan suatu penelitian yang sangat lebih mutakhir di abad ke depan, jadi semakin banyak nebula dan galaksi yang telah ditemukan daripada suatu teleskop, metode-metode daripada ilmuwan dan lain-lain. Nah, semakin pula kedudukan kita di jagat raya ini itu hanya sebagai 10⁻11 bintang dari galaksi. Ya, itu sangat jauh sekali, 1/10⁻11. Dan juga seperti saya jelaskan tadi bahwa galaksi Bima Sakti sendiri merupakan satu di antara 10⁻11. Wow, itu sangat banyak sekali perbandingannya gitu, luar biasa. Jadi daripada suatu pentingnya gitu dalam memahami astronomi itu sangat-sangat penting sekali. Jadi pengamatan Hubble juga menghasilkan suatu pernyataan yang menarik, ya. Dia menghasilkan suatu pernyataan yang menarik, yang dimana Hubble menyatakan bahwa setiap galaksi itu bergerak menjauhi kita, atau misalnya menjauhi kepada yang lainnya dengan kelajuan yang amat tinggi. Tetapi jika semakin jauh sebuah galaksi dari kita, maka apa? Maka semakin tinggi pula lajunya. Nah, daripada suatu kesimpulan ini, kita dapat bisa menyimpulkan kembali bahwa menjadikan suatu kesan di mana akan menuntun kita ke model standar jagat raya beserta asal usulnya. Seperti kita lihat bisa grafik yang pojok kanan ini yang dimana terhadap Y dan X. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita kembali secara dalam skala kosmologi. Kita kembali ke cukup jauh ke masa lampau misalnya. Kita anggap bisa meneliti di mana semua matahari itu kita anggap berasal dari titik singularitas, yang dimana mempunyai suatu kerapatan yang tak hingga, dikarenakan suatu kerapatan tak hingga itu menghasilkan suatu ledakan yang dahsyat. Nah, itu masih dalam satuan kosmologi, di mana kita bisa menjelaskan itu biasanya disebut dengan Big Bang atau ledakan besar, yang dipercaya oleh para astronom di dunia ini bahwa alam kehidupan itu tercipta daripada suatu Big Bang. Ya, jadi informasi yang lebih menghebohkan juga muncul. Pada tahun 1965 ada dua astronom yang bernama Arno Penzias dan Robert Wilson. Dia juga peraih Nobel pada tahun 1967, mungkin saya lupa lagi. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar yang pojok kiri itu ya, orang yang sangat mempunyai karismatik yang tinggi. Astronom itu dia menemukan suatu pijaran radiasi daripada suatu latar belakang gelombang mikro yang menjadi suatu sisa-sisa ledakan yang besar di mana mengisi seluruh jagat raya dan terus menghujani bumi. Nah, dari sini kita dapat bisa menyimpulkan daripada microwave ini bahwa ini menjadikan suatu bukti pendukung bahwa lubang atom itu ada. Big Bang itu ada, ledakan besar itu ada berdasarkan suatu penelitian mereka ini.
yang menjadikan suatu penopang atau pendukung bahwa teori Big Bang itu ada. Nah, meskipun telah mengalami pendinginan, itu bisa kita lakukan suatu penelitian dan dapat kita simpulkan mungkin berdasarkan penelitian suatu microwave ini mengatakan bahwa lebih hampir 15 miliar tahun yang lalu. Nah, jadi karya eksperimental yang diberikan oleh dua astronom ini itu juga dirintis kembali oleh Hubble, Penzias dan Wilson. Jadi dua orang ini dan si Hubble tadi, dia mempunyai suatu landasan yang berspekulasi mengenai asal mula, evolusi dan masa depan jagat raya. Jadi semua teori ini termasuk dalam bidang kajian kosmolog, ya, yang dimana berasaskan pada teori relativitas umum dengan panduan bidang astronomi. Jadi pada suatu bidang astronomi, kosmologi, relativitas yang dikemukakan oleh Einstein, kita bisa menjelajah, menggali ilmu tentang ilmu tersebut untuk bisa mempelajari kosmologi dengan pasti. Ya. Adapun kajian-kajian ini bukan hanya itu saja, bisa kita teliti berdasarkan fisika partikel, fisika statistik, termodinamika dan elektrodinamika. Itu merupakan suatu cabang dari kosmologi maupun astronomi. Ya. Nah, jadi di dalam jagat raya paling tidak kita mempunyai ada empat interaksi dasar gitu yang kita amati. Mungkin kalau misalnya kita tambah, yaitu adalah interaksi maha-lemah atau super weak. Ada namanya itu yang keempat interaksi ini ada interaksi kuat. Jadi kalau misalnya kita definisikan atau kita buat di sini, ada penelitian, bukan penelitian ya, seperti yang kita ketahui, ada 4 suatu interaksi yang bekerja di alam semesta ini. Yang pertama adalah interaksi kuat. Yang kedua ada interaksi lemah. Yang ketiga ada elektromagnetik, dan yang keempat ada gaya gravitasi. Jadi ada suatu 4 interaksi yang dimana menjadi suatu cikal bakal daripada pergerakan astronomi di alam semesta ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dalam interaksi elektromagnetik atau EM, itu kita anggap bahwa dia mempunyai suatu mediator foton atau partikel cahaya yang dimana berjangkauan jauh dan terjalin antara jarah-jarah yang bermuatan listrik atau bermomen magnet. Nah, ini berlangsung secara makro dan mikro dalam atom inti dan jarah elementer. Jadi kalau misalnya kita menganalisis ini mengenai suatu elektromagnetik, kita harus menggunakan suatu teori elektrodinamika dan fisika statistik serta fisika partikel. Jadi perlu sekali. Jadi kita juga harus meneliti lagi dalam teori ini bahwa ada teori kuantum interaksi dalam medan elektromagnetik yang kita sebut sebagai elektrodinamika kuantum. Ya. Atau kalau misalkan secara singkatan itu QED. Nah, ini untuk elektrodinamika kuantum ini tuh merupakan suatu teori interaksi yang paling akurat secara teorik gitu, dimana interaksi kuat yang berjangkauan pendek serta dengan interaksi elektromagnetik ini dia mempertahankan suatu paritas yang dimana muncul dalam daerah kuantum, serta ini berperan dalam interaksi antara nukleon dalam inti atom dan antar penyusun nukleon dan meson, yang dimana terdapat 3 jenis di dalam suatu quark. Ya, kalau misalnya kita quark gitu kan ada 3 jenis, ya, ada quark mode U, D, dan S.
dengan mediator partikel gluon yang bermassa. Jadi teori interaksi kuat yang melibatkan jarah-jarah hadron ini disebut dengan suatu kromodinamika kuantum. Jadi ada lagi namanya kromodinamika kuantum. Apa kromodinamika kuantum itu? Kromodinamika kuantum ini atau dalam ini QCD ini adalah suatu teori interaksi yang melibatkan jarah-jarah hadron. Ya. Nah, selanjutnya ada interaksi lemah, kita lihat, di mana interaksi ini hanya muncul pada daerah mikro, di mana interaksi itu melibatkan jarah neutrino dan bekerja pada peluruhan beta inti, pion, muon, dan sebagainya dengan suatu mediator partikel bermassa W. Atau kalau misalnya secara apa itu bermassa seperti W plus minus. Nah, arti ini itu adalah bermuatan. Ya, bermuatan. Dan untuk Z itu adalah netral. Jadi kalau misalnya W adalah muatan, Z ini adalah netral. Nah, W dan Z itu melanggar suatu kekekalan paritas. Kita harus tahu itu ya. Nah, selanjutnya teori untuk interaksi itu disebut dengan flavor dinamika kuantum. Flavor dinamika kuantum. Nah, flavor dinamika kuantum itu atau QFT itu merupakan suatu teori dalam interaksi dalam melanggar kekekalan paritas. Jadi, interaksi yang paling lemah dari keempat interaksi dasar adalah interaksi gravitasi. Di mana apa sih namanya itu? Interaksi gravitasi itu berperan dalam interaksi jangkauan yang jauh antara massa dan antar massa dengan foton dengan mediator gravitasi yang termassa. Jadi, teori kuantum yang menjelaskan interaksi gravitasi antara partikel yang bermassa itu dikenal dengan suatu geometrodinamika kuantum atau QGD. Jadi, elektrodinamika itu banyak macamnya. Sudah saya jelaskan tadi ada elektrodinamika kuantum atau QED, yang kedua ada kromodinamika kuantum QCD ya. Yang ketiga ada flavor dinamika kuantum dan geometrodinamika kuantum. Yang dimana secara apa? Kalau misalnya kaitan kuantum itu adalah interaksi dasarnya. Nah, jadi pada materi masif seperti bintang dan galaksi, muatan itu mempunyai suatu praktis yang netral, sehingga interaksi elektromagnetik ini nggak bekerja pada suatu struktur skala yang besar dalam jagat raya. Jadi apa sih namanya, pada skala ini hanya interaksi gravitasi saja yang bekerja. Ya, oleh karena itu hukum gravitasi Einstein yang didasarkan pada TRU atau teoritis umum akan sanggup memberikan suatu gambaran jagat raya yang secara komprehensif, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, jadi kita membahas tentang suatu gravitasi Einstein sangat penting dalam suatu penelitian kosmolog dan relativitas. Jadi, teori gravitasi Einstein sendiri itu mampu meramalkan, seperti yang kita baca di sini, meramalkan suatu fenomena dalam ketelitian yang tinggi. Kita tahu bahwa gravitasi Newton itu juga akurat, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dalam aspek dimensi waktu. Dipersempurnakanlah oleh Einstein dalam suatu teori gravitasinya. Nah, jadi terdapat suatu beberapa fenomena di jagat raya yang terbukti ramalannya. Ada 4. Yang pertama adalah pembelokan cahaya bintang. Yang kedua, prosesi orbit planet. Yang ketiga, pergeseran merah. Dan yang keempat, adanya suatu gemat tunda waktu radar. Oke. Nah, jadi relativitas umum juga menyajikan suatu beberapa ramalan yang menarik. Ya, kita ada tuh misalkan teori yang dimana menjelaskan secara halus maupun secara kasar. Yang pertama yang merupakan suatu aspek yang membuktikan relativitas umum Einstein, yaitu ada lubang hitam. Lubang hitam atau black hole. Ya. Yang kedua ada gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi.
atau apa namanya dalam bahasa Inggris itu wave gravitation. Nah, ini tuh sebenarnya ilmu-ilmu yang baru yang diketemukan pada abad 19 daripada suatu hasil percobaan yang dikemukakan oleh Einstein ini. Dan juga ada singularitas. Contohnya singularitas. Nah, jadi luar biasa sekali, dan sebenarnya begitu kompleks. Jadi sangat luar biasa. Jadi kita bisa ada suatu teori yang memiliki suatu daya pikat di sini, ada suatu keindahan di sini, estetika di sini ada dalam teori ini, dan juga ada suatu tes eksperimen, jumlah tes yang juga kita tes ini masih tergolong langka. Ya, tapi ini seperti kalau kita pikir ini agaknya berlebihan. Kalau misalkan jagat raya ini kita telah hanya dengan menggunakan teori ini. Namun kalau kita peroleh bahwa paling tidak secara kuantitatif ramalan teori relativitas umum ini sesuai dengan suatu besaran pengamatan seperti adanya yang pertama ekspansi jagat raya, ramalan sisa bintang, dan radiasi Big Bang dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menggunakan suatu gravitasi Newton untuk menelaah interaksi gravitasi dalam jagat raya. Kenapa? Karena adanya suatu keterbatasan daripada teori ini sendiri, yaitu tidak bisa menjelaskan dimensi waktu. Nah, jadi memang kalau kita pahami bahwa gravitasi Newton ini memberikan suatu pemberian secara kuantitatif yang serupa dengan Einstein. Ya, namun teori Newton menganggap bahwa ruang di jagat raya ini bersifat Euclid. Apa Euclid? Yaitu datar. Terus Newton tidak mengenal istilah ruang lengkung. Nah, jadi menurut Einstein, keberadaan medan gravitasi dalam ruang menyebabkan suatu ruang di jagat raya ini menjadi lengkung. Kenapa? Karena ada gravitasi. Semakin besar gravitasi, tentu kelengkungannya pun semakin terlengkung. Gitu. Nah, ini hanya bisa dijelaskan dengan suatu teori kelengkungan atau teori Riemann. Nah, Riemann itu merupakan ilmuwan ya meneliti tentang suatu tensor kelengkungan di situ. Jadi kelengkungan ruang untuk skala galaksi itu memang masih dapat diabaikan. Namun untuk skala besar dalam jagat raya, efek ini kita kalau misalnya kita jumlahkan, ini tidak dapat diabaikan lagi. Oleh karena itu, penelahan keadaan fisis jagat raya itu dilakukan dengan menyelesaikan suatu persamaan medan gravitasi Einstein untuk objek-objek jagat raya. Ya, oke, mungkin begitu penjelasan saya mengenai suatu pengantar dan teori kosmologi. Kita lanjut ke bab selanjutnya untuk video berikutnya. Terima kasih.